Pegasus, Akasa, Akraya, Yuda. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Pagi ini saya sedang berada di Skadron 21 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat di Pondok Cabe. Saya akan bertemu dengan Komandan Skadron dan beliau nanti akan membawa kita terbang menjelajahi kisah-kisah operasi, alutsista, serta personil terbaik yang mereka miliki. Selamat menyaksikan Akasa Akraya Yuda. Dan saya akan bertemu dengan Komandan Skadron Letkol Muhammad Rofi'i. Selamat pagi, Komandan. Weh, selamat pagi. Selamat datang di Skadron 21. Siap kalau begitu. Kami dari Brigade Podcast mau lihat-lihat apa yang ada di markas penerbat ini, Komandan. Oke. Ini kita sedang pengecekan harian seperti biasa. Pengecekan harian ya, Komandan ya? Pengecekan harian untuk kesiapan pesawat untuk melaksanakan tugas di hari esok. Oke, kalau boleh tahu ini tuh sebenarnya jenis apa, Komandan? Ini salah satu alutsista yang kita miliki di Skadron 21. Ini adalah jenis Bell 412 yang datang bergabung di Skadron 21, tepatnya di penerbat, itu sekitar tahun 2014-an. 2014, ya, oke. 2014 ini termasuk unit baru di kita, dan kebetulan ini yang kita lihat ini adalah salah satu Bell yang berkonfigurasi untuk VIP. VIP ya? Iya, betul. Oke. Komandan, kalau ini apa cerita yang menarik di balik operasinya heli ini? Kebetulan ini tadi saya jelaskan, ini termasuk unit yang datang bergabung di penerbat tahun 2014. Namun yang sebelumnya itu sudah ada jenis Bell yang sebelumnya memang sudah bergabung di penerbat. Oke. Jadi Bell ini memang sudah banyak kita gunakan di operasi-operasi di penerbat. Yang pertama dulu waktu saya bergabung ke penerbat ini kan sekitar tahun 2003. Setelah selesai pendidikan penerbang, saya bergabung ke penerbat. Kemudian ikut beberapa kegiatan operasi yang dilaksanakan penerbat, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Nah, kebetulan saya waktu itu 2003 dan setahun kemudian ada tsunami. Saya ikut juga dalam misi kemanusiaan. Oke. Gitu. Komandan, sebenarnya saya jadi penasaran nih, Komandan. Sebenarnya sejarah penerbat itu seperti apa sih? Kenapa itu berdiri? Kapan itu berdiri? Lalu apa saja tugas dan fungsinya? Lalu sudah menjalankan berbagai operasi mana saja di Indonesia? Oke, baik. Saya jelaskan secara singkat aja ya. Jadi penerbat ini berdiri di tahun 1959. Tepatnya di tanggal 14 November. Sehingga tanggal itu ditetapkan sebagai hari jadi penerbat. Hari jadi penerbat. 14 November. Waktu itu memang baru ada beberapa alutsista yang kita punya, dan itu merupakan kenapa tercetus harus ada satuan udara di Angkatan Darat gitu ya. Tentunya masyarakat juga bertanya-tanya, ini ada helikopter atau ada pesawat tapi kok Angkatan Darat gitu kan. Iya, benar. Ini kok darat tapi ada di udara gitu. Nah, itu memang untuk dulu pertimbangan pimpinan, karena negara kita ini negara yang cukup luas, terdiri dari beberapa pulau gitu, bahkan ribuan pulau, dan kondisi geografis yang sangat unik kalau menurut saya, sehingga untuk menjangkau kepulauan-kepulauan dan daerah-daerah terpencil, salah satu cara yang efektif adalah dengan angkutan udara. Nah, jadi
pertimbangan pimpinan waktu itu sehingga terbentuklah Satuan Penerbangan Angkatan Darat. Iya, oke. Sudah menjalani operasi apa aja, terutama apa mungkin operasi perang ataupun kalau operasi selain perang tentunya misi kemanusiaan itu sudah Oh, sudah banyak. Ah. Kalau operasi perang mungkin kita tahu sendiri dulu waktu masih status Aceh itu ya, masih darurat militer. DOM ya. Nah, kita banyak terlibat di operasi itu. Kemudian sebelumnya itu lagi ada operasi Timur waktu itu, operasi Seroja. Dan operasi-operasi kemanusiaan kita banyak dilibatkan juga di operasi kemanusiaan seperti tsunami, gempa di Jogja waktu itu, kemudian gempa di Padang. Kita selalu terdepan untuk membantu kegiatan kemanusiaan. Bahkan kegiatan kemanusiaan yang lain selain itu kita juga membantu rekan-rekan kita. Contoh seperti dulu pernah terjadi pesawat jatuh di daerah Gunung Salak. Itu kalau nggak salah Sukhoi, komandan. Betul, Sukhoi. Waktu itu dia pesawat itu sedang uji coba. Dan ada eksiden di situ. Kita juga membantu evakuasi di situ. Jadi memang sudah banyak sekali. Betul. Bahkan kita sudah pernah mengirimkan kontingen untuk bergabung di PBB. Tugas PBB. Waktu itu sebagai tugas di daerah Afrika, tepatnya di daerah Mali. Nah, sebagai tentara perdamaian. Betul. Yang kita deploy waktu itu kebetulan memang bukan Bell, tapi jenis helikopter Mi-17. Yang di situ membantu kegiatan PBB di situ. Kalau gitu. Komandan, kita mau lihat-lihat lagi dong, apalagi selain yang ada di penerbangan selain helikopter. Ayo, ini adalah jenis pesawat Beechcraft Premier One. Nah, ini kita gunakan untuk pesawat angkut VIP. Pesawat ini baru bergabung ke penerbat sekitar tahun 2015. 2015. Itu pada saat itu Kepala Staf Angkatan Daratnya dijabat oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Nah, ketika pesawat ini datang, beliau sering menggunakan pesawat ini untuk kunjungan kerja ke daerah-daerah seperti ke Aceh, ke daerah Indonesia Timur. Itu sering beliau menggunakan pesawat. Nah, saya juga di sini Skadron 21 ini punya jenis pesawat Kasa. Ini pesawat angkut ya? Pesawat angkut, Kasa 212. Ini untuk mendukung kegiatan manusiaan juga, penerjunan. Penerjunan pasukan Kopassus, Kostrad di daerah operasi itu sering menggunakan pesawat ini. Sebagai pesawat angkut, ini pasti sudah menjalani banyak misi nih. Betul. Bisa dijelasin nggak? Apa aja misi yang sudah dijalankan? Pesawat Kasa ini termasuk pesawat yang sudah lama kita terima. Sejak saya masuk ke penerbat tahun 2000-an itu pesawat ini sudah ada di sini. Betul. Dan sudah operasional kurang lebih sejak pesawat ini dibuat sekitar tahun 80-an. Kurang lebih 40-an tahun ini pesawat ini sudah operasional. Kapasitasnya berapa, Komandan? Kapasitasnya 20 orang. 20 orang. Biasanya itu untuk mengangkut apa sih? Apakah ini personil juga, ataupun bantuan misalnya? Untuk bantuan bisa, kemudian untuk VIP juga bisa. Kalau VIP kita setting di dalam untuk setting VIP. Ini juga pernah dibuat untuk modifikasi cuaca. Betul. Dan saya mau tanya soal ini, pelatihan ataupun sekolah seorang penerbat. Kalau pelatihan itu penerbat itu pusat pendidikannya ada di Semarang. Ada di Semarang. Kebetulan di Semarang itu memang ada 5 satker yang ada di Semarang itu. Ada Pusdik Penerbat, di mana itu dilatih calon awak pesawat kita sebut awak pesawat, mulai dari pilot, kemudian mekanik, avionik, semua pendidikannya dilaksanakan di Semarang. Kemudian selain Pusdik Penerbat kita ada Bengpus Penerbat.
kepanjangan dari bengkel pusat Oke. penerbangan Angkatan Darat. Oke. Sehingga kalau pesawat-pesawat kita ini waktunya untuk overhaul, Oke. kita kirim ke Bengpus, Mas. Oke, untuk servis Untuk berkala. perbaikannya, servis berkalanya di sana. Sederhananya kan Ya, gitu. betul, seperti itu. Yang mudah Oke. dipahami lah. Untuk menjadi seorang penerbat, berapa lama yang dibutuhkan waktunya? Jadi ada beberapa tahap yang Iya. harus dilewati setelah mereka dinyatakan lulus seleksi sebagai calon penerbang. Iya. Ya. Jadi lulus sebagai tentara belum tentu lulus sebagai penerbang, Mas. Oke, Sebagai ini aircrew. catatan nih ya. Ya, betul. Heeh. Jadi kita terpilih dari yang sudah dipilih. Yang sudah dipilih. Nah, jadi setelah lulus dinyatakan lulus dari jadi tentara, Iya. untuk masuk ke penerbat kita seleksi lagi. Oke. Dan tahap-tahapannya mulai dari seleksi akademik, Iya. seleksi kesehatan, psikologi. Hmm. Nah, setelah dinyatakan lulus itu baru melaksanakan pendidikan di Pusdik Penerbat. Pusdik penerbat di Semarang. Dan itu ada beberapa tahap. Tahap pertama terbang latih dasar. Terbang latih Nah, dasar. sebelum terbang latih dasar kita awali dengan ground school. Kita kasih pelajaran-pelajaran secara teori dulu, Oke. baru masuk ke terbang latih Iya. dasar kurang lebih selama 6 bulan. Iya. Baru setelah dinyatakan lulus di terbang latih dasar, baru melanjutkan ke terbang latih lanjut. Oke. Nah, kalau terbang latih dasar ini kita menggunakan helikopter latih Iya. jenis Sikorsky 300. Oke. Dan setelah terbang latih lanjut ini, itu baru masuk ke jenis pesawat yang sudah ditentukan. Oke. Nah, penentuan jenis pesawatnya ini juga berdasarkan pada saat dia terbang latih dasar. Oh, ini pasnya jadi penerbang kasa misalnya. Iya, iya. Ini jadi penerbang bel. Oh. Nah, itu ditentukan oleh instrukturnya masing-masing. Oh, gitu. Nah, jadi total sampai dia dinyatakan bisa operasional di penerbat sebagai pilot Heeh. gitu kan, sebagai kopilot, Iya. kurang lebih memakan waktu 6 bulan plus 7 bulan, 13 bulan. 13 bulan. Betul. Oke, ini menarik banget buat sobat kompas.com, sahabat kompas.com yang pingin masuk tentara dan Tuh. ingin menerbangkan beberapa alutsista kita ini Iya. ya, Dan. Kalau pengalaman misi komandan sendiri sebagai komandan skadron ya di sini Iya. ya. Apa aja pengalaman komandan? Kebetulan saya juga jadi pilot juga sudah cukup lama ya, Heeh. Mas ya. Jadi ada beberapa misi yang sudah pernah saya laksanakan Iya. selama saya berdinas di penerbat ini, mulai dari misi tempur Oke, yang ikut dalam kegiatan operasi di Aceh, oke, kemudian operasi di Papua, iya, termasuk juga operasi-operasi kemanusiaan, iya. mulai dari tsunami. Kemudian yang sangat berkesan di saya, kebetulan saya tahun 2012 Iya. itu ditunjuk untuk mengikuti kegiatan pelatihan Iya. sebagai penerbang malam dengan Penerbang menggunakan malam. alat NVG, Apa itu komandan? Night NVG? Vision Goggle. Oke. Di dunia penerbangan itu apalagi TNI begitu ya. Iya. Itu saya kok melihatnya didominasi oleh laki-laki. Oh tidak, Oh enggak. tidak. Saya Heeh. kebetulan di penerbat ini juga melatih Iya. dan merekrut juga penerbang, tidak hanya penerbang ya, Iya. aircrew Aircrew. itu wanita. Oh, berarti angkatan darat kuat berarti. Betul. Wah, luar biasa. Nah, saya sekali. kebetulan Iya. ada yang ditugaskan, ditempatkan di Skadron 21 ini, salah satu penerbang wanita Oke. andalan Skadron 21 Oke. yang punya mental sangat bagus. Mantap sekali komandan. Boleh izin nggak kami ngobrol-ngobrol dengan beliau? Boleh, Siap. nanti saya kenalkan ke yang bersangkutan. Oke, komandan. Mari komandan. Sahabat Kompas.com, saat ini saya sudah bersama dengan Letu Alberta Ingilia. Selamat pagi Mbak Alberta. Selamat pagi. Apa kabar Mbak? Baik. Nah Mbak, boleh tahu nggak sebenarnya awal mula masuk ke dalam penerbat itu ceritanya seperti apa dulu? Jadi awal mula saya bergabung di penerbat itu setelah saya lulus dari Akademi Militer. Oke.
Saya menempuh pendidikan di Akademi Militer selama 4 tahun. Saya masuk dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Di mana tahun pertama saya di Akademi Militer itu saya mengikuti seleksi. Khususnya seleksi untuk kecabangan penerbat. Disitulah awal mula saya bergabung dengan penerbangan Angkatan Darat. Setelah saya lulus dari Akademi Militer selama 4 tahun, saya menempuh pendidikan selama 1 tahun di Pusdik Penerbat Semarang. Kemudian setelah saya menempuh pendidikan 1 tahun di Pusdik Penerbat, barulah saya bergabung ke Skadron. Begitu. Berarti sebenarnya proses perekrutannya dari tahun pertama di Akademi Militer. Ya? Betul. Waktu pendidikan untuk masuk ke penerbat, apa sih yang menjadi tantangan, lalu kesulitan dan kendala begitu? Baik, jadi yang pertama jadi tantangan itu waktu saya mau masuk penerbat ini karena saya tidak tahu penerbat itu apa. Jadi di waktu itu penerbat itu belum sebesar ini. Jadi banyak, terutama saya ya, yang waktu itu posisinya di Akademi Militer, itu sama sekali belum tahu. Wah, ternyata di Angkatan Darat ini punya juga loh penerbangan kayak gitu kan. Jadi saya benar-benar belum mengenal yang namanya penerbangan Angkatan Darat begitu. Nah terus gimana dong cara proses akhirnya jatuh cinta gitu sama penerbangan Angkatan Darat? Prosesnya panjang ya. Yang awalnya itu saya menolak. Iya, yang awalnya saya menolak. Kenapa menolak, Mbak? Karena ya saya belum tahu penerbat itu apa. Jadi saya itu mau masuk tentara, kemudian saya memilih kecabangan, itu saya hanya memilih kecabangan yang pernah saya lihat sebelumnya, seperti Ajen, kemudian POM. Kalau POM itu saya pengennya jadi, keren juga nih saya kalau jadi kayak pengawal-pengawal presiden, kayak gitu kan. Itu sangat keren. Jadi setelah itu saya diinfokan dan diberitahu oleh beberapa orang pengasuh saya waktu di Akademi Militer, wah ini penerbat itu bagus untuk kamu ke depannya, karir kamu juga bagus, nanti penerbat ke depannya pasti juga akan berkembang, sehingga disitulah mulai muncul ketertarikan saya untuk masuk ke penerbat. Nah seberapa susah waktu masa pendidikannya untuk sampai ke menjadi seorang penerbang gitu ya di Angkatan Darat? Kesulitannya ya sangat susah ya, karena kita orang biasa tidak tahu yang namanya alutsista yang secanggih yang dimiliki oleh penerbat saat itu. Kemudian tantangannya banyak karena terbang itu kan tidak mudah ya. Terbang itu kita mesti harus knowledge-nya harus tahu apa yang harus kita lakukan, kemudian kita harus mengontrol emosinya kita juga. Disitulah mulai kayak, waduh ini aku bisa nggak ya terbang, bisa nggak ya seperti senior-senior yang lain sudah bisa terbang, kayak gitu. Di situ mulai muncul kayak gejolak, aduh pengen menyerah tapi udah setengah jalan kayak gitu. Jadi ya tetap harus semangat lah. Di situ banyak banget menemukan kendala-kendala yang sulit bagi diri saya sendiri khususnya. Setelah berhasil terbang gitu, apa yang secara pribadi Mbak Berta rasakan? Rasanya pengen nangis ya. Wah ternyata aku bisa juga ini terbang kayak gitu. Ternyata saya bisa kok kalau saya berusaha kayak gitu. Waktu itu mengendarai helikopter atau pesawat apa pertama kali? Waktu itu pertama karena kita memang sudah dikhususkan untuk helikopter ya. Kita pasti pertama itu menggunakan helilat Hughes. Dan kita terbangnya heli itu Hughes hanya berdua, hanya saya dan instruktur. Kemudian pintu pesawatnya kan dilepas. Jadi di situ kayak wah takut nggak ya kayak gitu belajar terbang. Ternyata bisa. Mbak Berta, ketika itu kan merasa takut gitu ya, merasa was-was gitu, itu kan terjadi ketika jam-jam pertama Mbak Berta terbang. Setelah itu pasti ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga sampai dengan hari ini. Secara batin atau spiritual mungkin gitu ya, apa yang Mbak Berta rasakan ketika berada di udara? Jadi sekarang setelah menempuh pendidikan di Pusdik Penerbat, setelah advance begitu, saya menemukan wah ternyata saat saya terbang itu saya menemukan ketenangan. Iya. Jadi rasanya kalau terbang itu ada sesuatu yang saya tidak bisa rasakan waktu saya di darat. Waktu saya di ground begini,
pas saya terbang itu rasanya wah tenang nih, enak begitu. Mbak Berta, selama ini apa yang menjadi momen menarik selama penugasan di penerbat? Yang menjadi momen menarik ya, mungkin ada 2 poin. Yang pertama itu waktu saya melaksanakan door lock. Door lock? Ya, door lock itu kita membantu sebuah kampung yang terpencil di Kalimantan. Jadi kita membantu ke sana karena waktu itu pas zamannya COVID ya. Jadi mereka di sana itu sangat keterbatasan sekali untuk membeli beras pasokan atau pangan lah ya iya, pokoknya. pasokan pangan khususnya. Jadi waktu itu kita membantu mereka untuk melaksanakan door lock dengan mengirimkan beras ke kampung itu. Begitu itu jadi sangat berkesan karena pendinasannya juga saya hanya sendiri perempuan di tengah semua kru yang lain itu laki-laki. Kemudian waktu Garuda Shield juga saya merasakan tantangan yang luar biasa, latihan sama tentara Amerika waktu itu Super Garuda Shield. Saya mendapatkan tugas menjadi seorang kopil. Oh, itu sangat pengalaman yang sangat berharga. Ketika tugas door lock itu mengantar bantuan logistik ya untuk sebuah kampung terpencil di Kalimantan ya berarti ya. Itu Mbak Berta menjadi pilotnya, pilot helinya. Iya, saya menjadi kopilnya. Kopilnya, bisa diceritain nggak apa ya momen-momen spesifik pada saat pengantaran itu gimana itu, dari mana kemana, lalu prosesnya seperti apa, penurunannya segala macam. Jadi waktu itu saya melaksanakan dinas di sana, mendapatkan tugas BKO namanya di bawah Kodam 12 Tanjung Pura. Kemudian kami mendapatkan misi untuk melaksanakan door lock ke sebuah kampung namanya Sungkung di sana. Kemudian di sana banyak kendala juga ya, terutama karena masalah cuaca. Karena waktu itu juga ya memang musim penghujan. Itu door lock-nya kita laksanakan dari Entikong menuju Sungkung. Itu kurang lebih kalau kita sudah mengudara 30 menit. Jadi selama beberapa hari kita itu mengangkut beras untuk kampung tersebut. Jadi banyak kendala karena kampung tersebut juga adanya di tengah-tengah perbukitan. Itu kemudian cuaca, ya itu spot-spotnya juga begitu kecil. Itu gimana cara menghandle heli lah sebut aja ketika cuaca lagi buruk gitu? Jadi kalau di pesawat itu kan kita dibekali sama weather radar ya. Jadi nanti kita diberikan keputusan oleh Captain Pilot yang memutuskan ini kita lanjut atau tidak. Ini cuacanya masih memungkinkan atau tidak. Apabila cuaca tersebut tidak memungkinkan, kita tidak akan terbang. Tidak akan terbang. Jadi kalau cuaca tersebut masih memungkinkan, paling hanya gerimis kecil kayak gitu, itu kita masih bisa melaksanakan penerbangan. Tapi kalau sudah gelap, kemudian hujannya deras, itu kita tidak melaksanakan penerbangan sama sekali. Kalau berarti Mbak Berta dan personil waktu itu bertatapan langsung nggak sama warga pada saat itu, pada saat door lock itu? Iya, kita bertatapan langsung sama warga. Jadi kita turun, warga membantu menurunkan beras dari pesawat, begitu. Jadi kita sempat, karena sebelum hari sebelum kita melaksanakan door lock, kita sempat main dulu di kampus itu. Kita kayak, ya halo Bapak, ini kita di sini permisi ya, kita mau bantu pemerintah untuk door lock. Nah apa yang warga saat itu sampaikan ke mungkin personil penerbat? Yang pasti mereka mengucapkan terima kasih ya, karena mereka di sana tidak pernah diberikan bantuan dengan menggunakan heli. Jadi biasanya mereka hanya lewat jalur darat, itu pun sangat jarang. Jadi waktu itu pasti ya. Iya benar, berhari-hari. Jadi waktu itu mereka mengucapkan, wah makasih Kak, makasih Ibu, makasih, begitu Bapak, makasih. Oh itu jadi, wah kita terharu nih, ternyata kita bisa membantu juga gitu. Nah selain itu, selain punya pengalaman di Kalimantan itu yang tadi Mbak Berta bilang ada pengalaman di Garuda Shield. Nah itu bisa diceritakan nggak momen-momen menarik atau penting pada saat itu? Banyak sih sebenarnya waktu Garuda Shield, karena latihannya kan cukup panjang. Kita latihannya sama US Army waktu itu. Jadi yang sebelumnya kita mungkin kita terbang ini hanya dengan ilmunya kita begitu kan, hanya ilmu sebatas TNI Angkatan Darat begitu kan. Tapi dengan kita latihan bergabung dengan negara lain, kita jadi menambah pengetahuan, terus di ilmu penerbangan juga banyak. Setelah itu kita juga di situ latihannya sama pasukan darat juga ya. Jadi kita melaksanakan fast roping begitu. Jadi wah ini pengalamannya sangat
sangat-sangat berarti untuk saya. Kan itu kan pasti kan ada beberapa apa ya sebutannya latihan operasi berarti ya? Iya, betul. Itu ya. Yang dikerjakan apa aja tuh pada saat itu? Banyak ya yang dikerjakan waktu itu. Waktu itu kita ada evakuasi udara. Evakuasi udara. Iya. Nah, itu gimana caranya Jadi, kalau evakuasi udara? Kalau itu? evakuasi udara itu kita diskenariokan menjemput pasukan darat yang tertembak. Oke, ini jadi kebayang film saya, Mbak. Ya kan, ada pasukan darat yang ada pasukan darat yang diterjunkan di daerah misi gitu. Iya. Terus mereka sudah selesai melakukan misinya lalu mau dijemput. Iya, betul. Nah, ketika Betul dijemput begitu. mereka diserbu sama lawan misalnya Iya. gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Nah, kalau misalnya kita penerbat ini kalau mau melaksanakan pendaratan di daerah operasi, Iya. kita harus memastikan daerah itu aman dulu. Oke. Kalau daerah itu tidak aman, kita tidak akan melaksanakan penerbangan. Bagaimana cara memastikan aman dari udara? Nah, kita kan sudah punya PCV namanya. Oke. Kita bisa kontekan sama pasukan darat menggunakan PCV. Jadi kalau pasukan darat mengatakan bahwa daerah ini sudah aman, Iya. heli bisa landing, kita akan landing. Tapi kalau misalnya daerah di situ masih kontak, Iya. itu kita tidak Nggak akan bisa. landing. Iya, nggak bisa begitu. Kalau di film-film biasanya untuk menandai helikopter itu turun itu pakai smoke. Benar Iya, nggak, Mbak? betul, sama Sama kalau ya? di sini juga. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di film-film tuh ternyata ya begitulah yang terjadi. Iya, betul. Cuma mungkin ketegangannya yang berbeda ya. Ya, udah Kalau ini kan pasti. yang real Nah, begitu. iya. Selain evakuasi udara, apalagi yang menjadi bahan latihan di Garuda Shield? Waktu itu kita fast roping. Fast roping apa itu? Iya, Mbak? kalau fast roping itu kita mengangkut pasukan, kita oke. memindahkan pasukan dari satu daerah ke tempat lainnya, Oke. itu dengan pasukan itu turun menggunakan tali dari pesawat. Itu namanya fast roping. Iya, Oke. begitu. Nah, itu apa yang harus dikuasai oleh seorang penerbang helikopter supaya dia nggak goyang apa gimana itu? Itu kita harus konsentrasi penuh ya, Oke. kan karena banyak yang difikirkan ya. Yang pertama mungkin dari faktor angin, Oke. kemudian kita harus lihat instrumen, karena itu kita harus benar-benar fokus terhadap instrumen. Iya. Itu kan kita hover tinggi dalam keadaan diam, kemudian kita menurunkan orang Iya. dari ini, kalau kita helinya goyang, orangnya bisa jatuh kan, Betul, begitu. betul. Makanya itu kita harus punya konsentrasi yang lebih tinggi. Oke, sementara pada saat itu kan pasti kan komunikasi jalan terus nih di sini kan? Iya, betul. Lalu Komunikasi harus dan- memperhatikan angin atau daerah sekitar, dan misalnya dari ancaman musuh gitu misalnya. Iya. Pasti begitu juga ya kalau misalnya kita menurunkan pasukan menggunakan tali, itu selain kita konsentrasi terhadap instrumen, itu kita harus juga memikirkan, wah gimana nih orang yang turun udah sampai belum Betul. ke bawah kayak gitu, udah berapa orang nih yang turun, berapa Iya. lagi sisanya di pesawat kayak gitu. Jadi kita komunikasinya mungkin agak hektik ya, antara mekanik, antara penerbang 1, penerbang 2, kemudian kita memastikan pasukan juga sudah turun. Begitu. Iya, oke. Kan Mbak Berta kan sebagai seorang perempuan ya, berada di, yang seperti Mbak Berta bilang tadi, berada di lingkungan yang sebenarnya didominasi oleh laki-laki. Saya mau tahu dulu nih, rasanya seperti apa? Rasanya seperti apa ya? Mungkin rasanya itu awal-awal agak sedikit canggung ya, takut karena ini kita hanya sendiri perempuan. Sendiri ya bahkan ya? Iya, bahkan sendiri. Maksudnya kalau kita pendinasan. Oke. Nah, kalau pendinasan. pendinasan itu biasanya kita hanya satu nih, Iya, yang cewek iya, diikutkan oke. begitu. Karena kan biasanya tingkat emosi, tingkat kesabaran antara laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Berbeda, Di benar. situ juga menjadi tantangan sendiri buat kita. Terus kayak misalnya pendinasan itu kan kita harus banyak koordinasi. Iya. Terutama kalau kita dengan pasukan-pasukan darat, koordinasinya pasti lebih intens. Itu kan jadi tantangan ya buat kita, terutama yang perempuan. Tapi apakah itu menjadi kendala pada saat melaksanakan? Kalau awal-awal mungkin bisa sedikit canggung ya, Oke. bisa sedikit, wah gimana nih caranya komunikasi kayak gitu. Tapi dengan Iya. berjalannya waktu, ya bisa juga ternyata. Bisa juga ya. Iya, Oke. Mbak Berta, selama ini kan Mbak Berta kan menerbangkan helikopter ya. iya. Apakah ada cita-cita atau harapan yang belum terwujud gitu? Saya mau mengendarai jenis apa gitu Mbak? Apa ya? Mungkin karena sekarang ini di Angkatan Darat, terutamanya di penerbat itu helikopter yang paling canggih Apache. Apache? Mungkin bisa kali ya. Kapan-kapan punya kesempatan bersekolah dan menjadi pilot Apache. Amin. begitu ya.
Keren banget, mudah-mudahan jadi itu. Amin. Oke. Mbak Berta, apa sih bedanya sebenarnya menjadi pilot helikopter, pilot Bell misalnya ya, pilot Apache, atau mungkin pilot pesawat jet atau pesawat tempur gitu, apa perbedaan prinsipnya? Kalau kita pasti berbeda ya prinsipnya antara rotary wing sama fixed wing. Oke. Kalau di rotary wing itu kita hidupnya ini dengan kru. Oke. Jadi kita saat terbang itu pasti kita bawa kru juga. Oke. Kalau mungkin di pesawat tempurnya punya angkatan udara terbang kan hanya pilotnya ya yang betul. terbang. Kalau di sini enggak. Kalau di khususnya di Bell ini kita terbang tetap bersama kru. Bersama kru. Jadi hidup mati kita di pesawat itu satu kru. Satu hidup mati ada di pesawat. Kru. Iya, Oh iya, karena helikopter ini kan nggak ada kursi pelontar. Iya benar. Sementara kalau pesawat jet tempur gitu itu kan ada kursi pelontar. Artinya Iya. ketika darurat dia meninggalkan pesawat. Kalau Mbak Berta? Enggak. Mau sampai pesawat itu jatuh pun kita tetap di pesawat. Begitu. Mbak Berta siap itu? Harus siap. Karena bagi kita sebagai pilot helikopter, hidup Iya. dan mati kita itu ada di pesawat. Hidup dan mati ada di pesawat. Iya. Keren banget Mbak Berta. Oke, Mbak Berta, saya boleh nggak ikut naik ini nih atau pesawat Boleh. gitu? Boleh dong. Ayo Ikut, kita terbang. Oke, siap. Dari ketinggian 3.000 feet, saya, Letu CPN Kuat Alberta Ijulia, kopilot helikopter Bell 412, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Brigade Podcast. Saksikan Brigade Podcast berikutnya. Karena setiap misi punya arti.